Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Devi di channel YouTube Guru SD TV. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi belajar literasi dan numerasi yang tayang di TVRI untuk jenjang SD, yang dilengkapi dengan soal dan jawaban. Simak materinya sampai selesai ya, agar kalian lebih memahaminya lagi. Sebelum itu, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan bagikan sekiranya video ini bermanfaat. Serta jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Ibu. Hai anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa siapkan buku kerja dan alat tulismu ya. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar aktivitas belajar yang kita lakukan dapat berguna bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 1 yang Ibu sayangi, coba kira-kira kita tinggal di negara mana ya? Iya betul, kita tinggal di negara Indonesia. Di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan masih banyak lagi pulau lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang pulau di mana kita tinggal. Amatilah peta Indonesia berikut ini. Nah, inilah dia peta Indonesia. Anak-anak, hari ini hari apa ya? Kalian kalau lupa bisa melihat di kalender yang ada di rumah kalian. Iya betul, hari ini adalah hari Senin. Nah anak-anak, coba ya, kira-kira kalian tinggal di pulau mana ya? Nah, kalau kalian lupa atau belum tahu, kalian bisa menanyakannya kepada orang tua ataupun kakak yang ada di rumah kalian. Nah, Ibu contohkan ya, Ibu sekarang tinggal di Pulau Jawa. Nanti kalian bisa menanyakannya pada orang tua yang ada di rumah kalian, kira-kira kalian tinggal di pulau mana ya? Selanjutnya, kita lihat gambar berikut ini. Coba kalian amati baik-baik. Ada gambar apakah ini? Ya, apa? Tupai. Ya, bukan tupai ya anak-anakku. Nah, ini adalah gambar kanguru Papua. Menurutmu, di mana cerita ini terjadi? Betul sekali, cerita ini terjadi di hutan. Anak-anak Ibu tentu sangat senang membaca, bukan? Nah, sekarang kita simak ya bacaan cerita tentang mantel emas. Inilah mantel emas, kanguru pohon dari Papua. Kesukaannya bertualang di hutan. Pada suatu hari, anaknya melihat seekor binatang, kemudian ia bertanya pada ibunya, "Bunda, bunda, apakah itu seekor beruang?" Kemudian bundanya menjawab, "Bukan, iya bukan beruang." "Lihat-lihat, sehelai bulu ekor burung cendrawasih yang cantik. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu?" "Iya," kata bundanya. "Lihat-lihat, banyak sekali buah matoa yang lezat. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu?" Kemudian bundanya menjawab, "Boleh sayang." "Lihat-lihat, bunga kapuk indah berguguran," kata anaknya. Kemudian ia berkata pada bundanya, "Bunda, bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu?" "Iya," kata bundanya. Kemudian mereka berjalan lagi dan melihat ada seekor kupu-kupu raksasa. Anaknya berkata, "Ada kupu-kupu raksasa." Kata bundanya, "Bagaimana?" "Yang satu ini tidak boleh disimpan di kantong bunda ya nak," kata bundanya. "Biarkan kupu-kupu itu terbang bebas."
Sekarang mantel emas lelah dan mengantuk. Ia ingin beristirahat di dalam kantong bundanya. Akan tetapi, oh, bunda tidak memperbolehkan, kata anaknya. Kenapa ya bundanya tidak memperbolehkan mantel emas tidur lagi di dalam kantongnya? Nah, saat itu mantel emas tidak mengerti kenapa bundanya melarang. Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan bundanya. Dengan kesal, ia pun berlari menjauh. Ketika di jalan, mantel emas melihat ada seekor echidna kecil. Oh, echidna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel emas juga melihat ada kanguru kecil lain. Kanguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Nah, kemudian berkatalah kantong emas, kenapa ya kanguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi? Apa karena kini ia punya adik? Nah, ia berpikir, adik? Mungkinkah mantel emas juga punya adik? Ia harus bertanya kepada bundanya. Ya, aku harus bertanya pada bundaku. Bunda, bunda, kata kantong emas memanggil-manggil ibunya. Bunda, aku ingin tahu, adakah adik di dalam kantongmu? Nah, sambil membuka kantong yang ada di perut ibunya. Kemudian ia melihat ternyata betul ada seekor adik kecil yang ada di dalam perut ibunya. Kemudian mantel emas berkata, wah, betul, kini mantel emas menjadi seorang kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong bundanya. Kemudian ia berkata, biarlah kantong bunda untuk adiknya saja. Nah, setelah membaca cerita berjudul Mantel Emas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kalian bisa menjawabnya secara lisan ya, jadi tidak usah ditulis di buku catatan kalian. Orang tua atau kakak yang mendampinginya bisa membantu mengajukan pertanyaan di bawah ini, kemudian anak ibu menjawabnya dengan lantang dan percaya diri. Siap ya? Nah, siapa saja yang ada dalam cerita ini? Coba diingat-ingat. Ya, betul sekali. Ada ibu kanguru Papua, kemudian anak kanguru Papua, burung cendrawasih, kupu-kupu, dan echidna. Pintar sekali. Yang kedua, di mana cerita ini terjadi? Ya, betul sekali, di hutan Papua. Kemudian yang ketiga, kapan ceritanya terjadi? Nah, kalian bisa menjawabnya pagi hari, siang hari, atau sore hari ya. Bagaimana menurut kalian saja ya. Kemudian yang keempat, siapa yang kamu sukai dalam cerita ini? Apa yang kamu sukai dari dia? Kalian bisa menjawabnya sesuai keinginan kalian, tapi sesuai dengan cerita ya. Nah, yang kelima, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Nah, kalian bebas menjawabnya sesuai kesukaan kalian. Nah, tugas anak ibu pada kegiatan literasi kali ini adalah coba kalian gambarkan echidna dan hutan. Nah, masih ingat kan kalian dengan cerita mantel emas di atas? Nanti kalian buatlah gambar echidna dan juga sebuah hutan. Nah, selanjutnya kita lihat gambar pulau berikut ini. Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air, di laut, di sungai, atau di danau. Coba kalian amati peta Indonesia berikut ini. Kemudian kalian tunjukkan satu pulau yang terdekat dengan pulau tempat tinggalmu. Contohnya, ibu tinggal di Pulau Jawa. Nah, pulau yang terdekat dengan tempat tinggal ibu adalah Pulau Bali. Nah, yang kedua, tuliskan nama pulau tersebut di buku kerjamu. Ini adalah Pulau Bali. Nah, kalian nanti tinggal lihat ya, pulau apa yang terdekat dengan tempat tinggalmu. Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan kegiatan literasi yang ketiga, yaitu ayo membaca Balima. Baca 5 kata. Ikuti ibu ya. Yang pertama, tahu.
Coba kalian ulangi sama-sama. Suaranya yang keras ya. Tahu. Pintar. Kemudian ya. Coba ulangi. Ya. Kemudian baik. Apa? Baik. Pintar. Selanjutnya kalian. Coba ikuti. Kalian. Pintar. Dan yang terakhir seperti. Ikuti ya. Suaranya yang keras. Siap? Seperti. Nah, bagus sekali. Nanti di rumah, para orang tua ataupun kakak yang mendampinginya bisa membantu anak-anaknya di rumah membaca balima, baca 5 kata. Misalkan orang tua menunjuk kata ya. Nah, anak-anak ibu mengucapkan kata apa yang ditunjukkan oleh orang tua kalian. Kemudian menunjuk kata kalian tanpa memberitahu ya. Kemudian anak ibu menyebutkan apa kata yang ditunjukkan oleh orang tua kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan pada cerita yang kedua. Cerita kedua ini berjudul Willem Senang Membaca. Willem senang membaca. Willem makan kue sambil membaca buku. Willem senang membaca. Willem menjaga adik sambil membaca buku. Willem senang membaca. Willem duduk di bawah pohon sambil membaca buku. Willem juga suka membacakan buku cerita untuk adiknya. Willem sangat bersemangat berangkat ke sekolah untuk membaca buku. Willem juga suka membaca buku bersama teman-temannya di sekolah. Nah, Willem juga suka membaca buku setelah istirahat di sekolah. Kemudian, ibu guru mengajak semua murid membaca di perpustakaan. Willem dan teman-temannya membaca buku di perpustakaan. Willem juga suka membaca buku komik loh teman-teman. Nah, terkadang dia membaca buku komik sambil tertawa. Karena Willem adalah seorang anak yang sering membaca, sehingga pengetahuan dia menjadi banyak. Dan akhirnya, Willem pun menjadi juara kelas. Wah, senangnya ya. Anak-anak ibu juga, ibu harapkan senang membaca buku apapun, sehingga pengetahuan kalian nanti jadi bertambah. Dan akhirnya kalian pun dapat menjadi juara kelas seperti harapan kalian dan ayah bundanya. Nah, setelah membaca cerita yang berjudul Willem Senang Membaca, coba kalian ceritakan tentang hal-hal di bawah ini. Yang pertama, apa yang terjadi pada awal cerita? Pada awal cerita, Willem sedang membaca, terkadang sambil makan kue dan menjaga adiknya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, selanjutnya, Willem membacakan buku cerita buat adiknya, kemudian bersemangat pergi sekolah untuk membaca, dan tertawa sambil membaca dengan teman-temannya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada akhir cerita? Coba diingat-ingat. Pintar sekali. Pada akhir cerita, karena Willem senang membaca, akhirnya Willem menjadi juara kelas. Nah, bisa dipahami anak-anak? Nah, jawaban ini kalian bisa menjawabnya secara lisan dengan bantuan orang tua atau kakak kalian yang mengajukan pertanyaannya. Setelah kalian membaca 2 cerita tadi, nanti tugas kalian tulislah judul cerita yang kalian baca pada lembar jurnal membaca mingguan. Nah, formatnya nanti kalian bisa lihat ya. Setiap hari juga setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, nanti kalian juga bisa mengisi lembar refleksi yang telah disediakan. Beri tanda centang sesuai dengan pilihanmu. Lembar refleksinya nanti kalian bisa lihat di link berikut ini atau lihat di deskripsinya. Kita lanjutkan dengan kegiatan numerasi. Nah, sekarang coba kalian amati ya pensil dan penghapusmu. Apakah
penghapus lebih atau kurang dari 3 kotak persegi? Atau apakah panjang pensil lebih atau kurang dari 15 kotak persegi? Nah, maksudnya pensil itu apakah lebih panjang dari penghapus atau lebih pendek ya? Tuliskan perkiraanmu, ukurlah, dan kerjakan pada buku kerja atau buku tulismu. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi pembelajaran. Coba ingat-ingat ya, hari ini tadi kita belajar apa saja ya? Nah, yang pertama tadi kita telah menyimak kegiatan awal pembelajaran, yaitu berdoa dulu dan menyebutkan hari apakah sekarang, kemudian di pulau mana kalian tinggal. Kemudian yang kedua, kita telah mengamati sebuah cerita ya. Cerita apa? Cerita bergambar. Nah, awalnya kita mengamati tentang gambar kanguru Papua. Kemudian membaca cerita yang berjudul Mantel Emas. Selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cerita Mantel Emas. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang berjudul Mantel Emas. Kemudian kita juga tadi telah mengamati peta Indonesia dan menunjukkan pulau yang terdekat dengan pulau tempat tinggalmu, kemudian menuliskannya pada buku kerjamu. Selanjutnya, tadi kita telah membaca cerita kedua yang berjudul Welem Senang Membaca. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang sesuai dengan cerita tersebut. Dan yang terakhir, mengisi lembar refleksi yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Selanjutnya, kita juga melakukan kegiatan numerasi. Yang pertama yaitu intuisi bilangan atau mengira dengan mengamati pensil dan penghapusmu. Selanjutnya, kita juga belajar kegiatan numerasi yang kedua, yaitu eksplorasi matematika, dengan menentukan dan kemudian mewarnai binatang apa saja yang ada di sebelah kiri dan kanan kita. Kemudian kita juga telah mengamati peta bangunan dan menentukan bangunan yang ada di sebelah kanan dan kiri dengan memberikan tanda centang. Dan terakhir, setiap harinya setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, berilah tanda centang sesuai dengan pilihanmu pada lembar refleksi yang telah disediakan.
Nah, itulah materi pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Video ini dibuat agar kegiatan belajar kalian tetap berlangsung sesuai dengan modul adaptasi kegiatan baru atau new normal. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Tetap belajar dari rumah, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan, serta pakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.